Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di tengah wabah yang terjadi, setiap manusia pasti dihinggapi rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dan dalam menutupi rasa takut kita pasti mencari solusi dalam semua itu. Ada orang-orang yang mencari solusi dari aspek kesehatan. Tapi jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita cobaan ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita solusi. Solusi dalam kita menghadapi permasalahan kita. Baik permasalahan dalam masalah wabah ini atau permasalahan kita secara umum dalam menghadapi permasalahan dunia. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 marrat thumma lam tusibhu faja'atal bala hatta yusbih. Dikatakan barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali dalam sehari, maka Allah akan menghindarkan dia dari bala yang mendadak atau musibah yang mendadak sampai di pagi harinya. Kemudian wa man qalaha hina yusbihu 3 marrat lan tusibhu faja'atal bala'in hatta yumsi. Dan tidaklah seseorang membacanya di pagi harinya, maka Allah akan menghindarkannya dari bala yang mendadak atau musibah yang mendadak sampai di sore harinya. Kenapa kita harus membaca ini? Ini merupakan doa sebelum kita terkena bala atau musibah atau penyakit. Maka berusahalah kita menjaga diri kita sebelum datangnya masalah. Dan juga ada wasiat yang lainnya. Ketika kita di tengah permasalahan yang terjadi seperti sekarang ini, di semua manusia takut untuk terkena ke dalam virus ini. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, memberikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kejadian yang pernah terjadi, yaitu kejadian ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dannuni iddahaba mughadiban fadhanna allan nuqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dannun, dan ingatlah ketika Nabi Yunus ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia menyangka bahwa sesungguhnya kami tidak akan memberikan kesempitan keadaannya. Kemudian ia berdoa di dalam kegelapan perut ikan. Apa doanya? Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Abbad memberikan gambaran kepada kita bagaimana di saat itu kondisinya di dalam kegelapan yang sangat gelap. Ketika kegelapan malam terjadi, kemudian di tengah gelapnya dasar lautan dan di dalam kegelapan perut ikan, masalah di dalam masalah, seperti seseorang yang sedang terkena virus. Kemudian keluarganya meninggalkan dirinya dan dia sedang dirundung masalah. Ini sama dengan kondisi Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Allah memberikan solusi dengan kita membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan doa ini
Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam perkataannya di dalam kitab Al-Fawaid, tidaklah ditolak kesulitan-kesulitan dunia lebih kuat dari tauhid. Karena awal doa tadi mengatakan la ilaha illa anta, sesungguhnya tiada berhak dan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan tidak ada, kata Ibnu Qayyim, yang dapat mendatangkan bala kecuali kesyirikan. Maka ingatlah ma'asyiral mukminin, Allah tidak akan menyia-nyiakan diri kita di tengah masalah yang terjadi. Karena ketika Allah memberikan kita musibah, seberat apapun musibah itu, Allah juga akan memberikan solusinya kepada hamba-hambanya, supaya mereka selalu menjadi hamba Allah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan supaya kita lebih optimis dalam menjalani hidup dan termotivasi di tengah ketakutan yang terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.